Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Aco Dan saya Cece. Kembali bersama kami berdua di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Cece, ada desainer keren saya mau kasih kenal Ki. Siapa tahu mau Ki belajar jadi desainer. Keren nanti kamu, Cok. Mantap Ki desainnya Cece, motifnya bermuatan lokal khas Sulawesi Selatan. Wah mantap gitu kalau begitu Cok. Nonton Maki dulu liputannya nah. Pemirsa, dunia fashion itu memang tak ada matinya. Fashion selalu menemukan jati dirinya dalam setiap perubahan zaman dan beradaptasi atas perubahan itu apapun bentuk berubahnya. Bahkan Pamia Usa menyebut, justru zamanlah yang mengikuti pada arus perubahan fashion itu sendiri. Fashion mengalami perkembangan dari masa ke masa dimulai pada tahun 1920, di mana kiblat mode dunia berpusat di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Pertama. Seiring waktu, gaya busana yang tren pada zaman itu adalah gaya busana Melin Rosa atau flipper yang disertai dengan dandanan menor dan glamour. Seiring waktu, gaya busana juga mengalami perubahan seperti pada tahun 1930. Gaya pilihan busana perempuan lebih longgar, kain lebih tebal bahkan cenderung tertutup yang kadang panjangnya mencapai pergelangan kaki. Tren fashion tahun 1940 lain lagi. Awal penggunaan bahan kain sintetis seperti wool dan pilihan warna busana yang didominasi dengan warna hijau, napi, dan coklat. Di tahun 1950, setelah Perang Dunia berakhir, industri tekstil mulai menggeliat hingga bahan baku sintetis melimpah. Gaya busana lebih ke new look bergaya pop urban. Di tahun 1960 ada 3 gaya mode yang populer, yakni futurisme, kamiseta, dan hippie. Di tahun 1970, gaya busana lebih cenderung mengarah ke disco punk dan hippie, di mana model celana bell bottom, flare jeans, serta gaun midi dan poncos yang menjadi pilihan masa itu. Pada tahun 1980 hingga 1990, gaya busana lebih mengarah ke yuppie style ala pekerja kantoran. Lalu muncul kembali gaya busana era tahun 1960 hingga 1970 di tahun 1990 tersebut. Pada tahun 2000 hingga saat ini lahirlah gaya busana grunge, funky, hippie hingga sweater, legging, dan sneaker. Mengikuti perkembangan fashion, seorang ibu rumah tangga di Kota Makassar mencoba merambah pasar fashion tanah air dengan mengangkat budaya lokal dalam setiap desain busana yang ia rancang. Adalah Sri Maharani. Perempuan manis berhijab ini tak pernah mengenyam pendidikan formal di jurusan busana atau desainer. Malah ia belajar di Fakultas Teknik dari Diploma 3 hingga Strata 1. Tapi ketertarikannya terhadap dunia fashion sudah ada sejak ia masih muda, terutama fashion untuk perempuan berhijab. Ia memulai debutnya di pasar fashion pada tahun 2017 dengan pangsa pasar yang terbatas tanpa motif dengan ciri khas. Dan ia mulai serius mendalami fashion tersebut di tahun 2018 dengan memulai mendesain sendiri motif busana yang ia pasarkan yang mengangkat citra lokal Sulawesi Selatan. Tahun tersebut, Maharani mengikuti suami tercintanya yang mendapat tugas di kota Sorong, Papua selama setahun lebih. Kerinduannya terhadap kampung halaman kerap memutar lagu-lagu berbahasa Bugis Makassar yang dianggapnya memiliki makna hidup yang sangat dalam. Terinspirasi kerinduannya akan kampung halamannya diwujudkan Maharani melalui desain busana yang ia pasarkan saat itu lewat motif dan brand miliknya. Pilihan motif jatuh pada bunga lagosi khas kota Sengkang, aksara lontara milik etnik Bugis Makassar, serta bangunan-bangunan monumental seperti Benteng Rotterdam, Monumen Mandala yang ada di kota Makassar, dan lainnya. Itu dari tahun sekitar 2017-an sebenarnya sudah ada brand, cuman masih polosan, belum ada ciri khasnya. Nah, tahun 2018-an saya temani suami yang sedang pindah tugas di kota Sorong. Karena waktu itu kita baru pertama kali menjadi perantau. Suami pertama kali merantau, selalu rindu dengan kota Makassar. Jadi tiap hari kita kayak dengar lagu-lagu Bugis Makassar,
Dari situ saya juga baru tanya-tanya apa artinya, terjemahannya bahasa itu. Ternyata bahasa Bugis Makassar itu dalam sekali artinya. Jadi saya rasanya mau mengangkat kearifan-kearifan lokal. Tapi kan kalau bidang musik saya tidak berbakat. Jadi mau diangkat bidang yang lain gitu. Sementara saya juga pikirnya banyak perantau di luar yang mungkin juga rindu sama Sulawesi Selatannya. Nah, karena biar oleh-olehnya atau produknya itu tidak hanya dipajang, kami maunya produknya itu digunakan gitu. Jadi terinspirasilah produk kami Mahasara ini menjadi produk baju, jilbab, jaket gitu. Ada juga rok sama hijab sporty kami juga pernah bikin. Inspirasi mengangkat kearifan lokal Sulawesi Selatan justru diperoleh Mahrani saat di perantauan bersama suami. Menurutnya motif lokal tersebut bisa mengobati rasa rindu para perantau asal Sulsel terhadap kampung halamannya. Kami khususnya di bidang fashion karena itu tadi kami mau produknya digunakan terutama agar produknya itu digunakan keseharian. Jadi kayak motif lagosi atau lontara tidak hanya digunakan pada saat acara pesta, acara informal lainnya. Jadi masyarakat kita sudah bisa lebih mengenal dengan kearifan lokalnya, bukan hanya pada saat upacara kebesaran gitu atau pada saat pesta saja digunakan. Nah, yang paling mendorong itu supaya misalnya kayak kita di tanah rantau bisa kayak saling mengenal, mungkin ketemu di luar walaupun tidak saling mengenal, tapi misalnya kalau menggunakan motif yang kita ketahui, mungkin orang Sulawesi ya, atau mungkin oleh-oleh dari sana ya gitu. Jadi kita bisa punya salah satu cara untuk komunikasi gitu. Mahrani memiliki harapan agar motif yang syarat kearifan lokal Bugis Makassar ini bisa dikenal luas oleh masyarakat dunia yang tidak hanya digunakan sebagai fashion ketika acara-acara besar seperti acara nikahan, acara budaya dan adat, ataupun acara kebesaran lainnya. Namun bisa juga digunakan dalam kehidupan sosial sehari-hari dan memudahkan mengidentifikasi personal masyarakat secara sosial.